warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan otonomi daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gesana Lydia. Saya Olivia. Saya Isabella. Saya Asyariah dan Farisi. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY berasal dari dua kerajaan yang telah memiliki status negara bagian. Sejak dari masa penjajahan Belanda sampai pada masa penjajahan Jepang, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang kemudian menjadi provinsi yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus yang terdapat di Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan amanat Kesultanan pada tanggal 5 September 1945 Diktum 1 yaitu bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII memutuskan untuk menjadi bagian istimewa dari Indonesia. Serta sesuai dengan amanat 5 September 1945 Diktum 2 bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat. Dan oleh karena itu, berhubungan dengan dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Maka jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipegang oleh Sultan dan Pakualam. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, yaitu dengan cara diadakannya pemilihan kepala daerah yang biasa disebut pilkada, secara berkelanjutan oleh Komisi Pemilihan Daerah atau KPUD di setiap daerah otonom yang ada di Indonesia. Tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai keistimewaan atau otonomi khusus, seperti daerah Papua, Aceh, DKI, dan daerah istimewa Yogyakarta. Setiap daerah yang memiliki keistimewaan atau daerah otonomi khusus yang mempunyai perbedaan yang beragam, sesuai dengan historis dan aturan lain yang mengatur tentang keistimewaan yang terdapat pada daerah otonomi khusus di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dinyatakan bahwa salah satu keistimewaan yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta terdapat pada mekanisme pemilihan kepala daerah langsung melalui pilkada melainkan menggunakan sistem penetapan. Sultan dan Pakualam yang bertahta dilantik sebagai pasangan kepala daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan perbedaan yang terjadi antara daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal-usul DIY oleh Jepang ingin disebut dengan Koti. Di Jakarta pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang pemerintahan PPKI membahas kedudukan Koti. Dalam sidang ini, Pangeran Purboyo, wakil dari Yogyakarta Koti, meminta pada pemerintahan pusat supaya Koti dijadikan 100% otonomi. Kemudian kedudukan Koti ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga, Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.
Piagam tersebut diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, disingkat DPRD DI Yogyakarta atau DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. DPRD DIY beranggotakan 55 orang, dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemimpinan DPRD DIY terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD DIY yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di gedung DPRD DIY. Posisi anggota DPRD DIY periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 10 partai politik, di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak, yaitu 17 kursi. Pada pemilu 2014, DPRD DIY menempatkan 55 orang wakilnya yang terbesar ke dalam 7 fraksi. Dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peraturan Daerah Istimewa DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan pemerintah daerah. Perlu dilakukan penyempurnaan terkait perumpunan jumlah struktur dengan memperhatikan prinsip right-sizing and regrouping yang berpedoman kepada besarnya beban kerja masing-masing perangkat daerah. Kelembagaan pemerintah daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdais. Sehingga untuk mengakomodir ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020-2021 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara beraturan telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai realisasi anggaran pendapat dan belanja daerah APBD 2020 dan 2021. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan publikasi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup datia, konsep, dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini diterangkan pada bab penjelasan umum. Sedangkan realisasi APBD 2020 dan 2021 se-Daerah Istimewa Yogyakarta baik nominal maupun persentase dijelaskan pada bab ulasan singkat. Sama yang pertama, aneh kepal tembak. Walau ente paksa-paksa, jangankan cuma cinta, peluru buat di aneh tangkis. Istilah kata istri aneh lebih manis. Aneh hati jindan, cicit mah priuk paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup mas
Terkadang jikalau aneh